Yo bro, lu pernah nggak sih ngerasa ada momen yang tiba-tiba bikin lo merinding, padahal lu lagi nonton bola biasa aja? Gue yakin lu pasti pernah ngerasain sensasi kayak gitu. Nah, tapi yang gue mau ceritain hari ini tuh bener-bener di luar ekspektasi lu semua. Jadi gini bro, kemarin-kemarin kan ada laga Indonesia lawan Cina di GBK, dan gue yakin lu pada udah tahu hasilnya. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang jauh lebih menarik dari sekadar skor pertandingan. Ada pengakuan yang bikin gue sampai goosebumps pas denger beritanya. Wang Dalei, si kiper Cina yang kemarin jadi pahlawan timnya, ternyata nyimpen rahasia besar yang bikin semua orang kaget. Lu tahu nggak? Ternyata dia seorang Muslim, bro. Gila kan? Dan yang bikin makin speechless, dia sampai terharu banget pas denger takbiran di GBK. Sebelum gue lanjutin cerita seru ini, gue mohon banget nih, bro. Kalau lo suka konten kayak gini yang bikin lo penasaran dan dapat insight baru soal dunia sepak bola, jangan lupa smash like button-nya ya. Terus subscribe juga ke channel Zona Megatron ini biar lo nggak ketinggalan update berita gokil kayak gini. Dan yang paling penting, drop komen di bawah video ini. Gue pengen tahu pendapat lo soal cerita yang bakal gue bongkar hari ini. Trust me, ini bakal bikin mind lo blown. Oke bro, sekarang gue mau mulai dari awal ceritanya. Jadi, Wang Dalei, kiper timnas Cina yang kemarin tampil ciamik lawan Indonesia, ternyata bikin pengakuan yang bener-bener unexpected banget. Setelah pertandingan selesai, dia ngaku kalau dirinya seorang Muslim. Gila nggak tuh? Yang bikin makin gokil, dia bilang kalau dia sama sekali nggak nyangka bakal denger gema takbir saat masuk ke stadion GBK. Itu menggetarkan, gitu katanya bro. Lu bayangin aja, dia yang biasanya main di China, tiba-tiba ngerasain atmosfer spiritual yang beda banget di Indonesia. Gue personally ngerasain goosebumps pas baca berita ini. Soalnya, lu tahu sendiri kan betapa secretnya momen takbiran buat umat muslim. Dan Wang Dalei meski jauh dari kampung halamannya, tetap bisa ngerasain koneksi spiritual itu. Parah sih, ini tuh menunjukin betapa powerfulnya energi yang ada di GBK. Nah, lanjut ke yang bikin makin baper nih bro. Dalam wawancara pasca laga, Wang Dalei cerita lebih detail soal pengalamannya. Dia bilang kalau suara takbir yang terdengar dari tribun itu benar-benar bikin dia merinding total. Saya tidak menyangka di stadion sebesar ini, saya bisa dengar kalimat yang begitu akrab bagi saya, gitu katanya dengan nada haru. Bro, lo bayangin gak sih perasaan dia saat itu? Dia yang notabene minoritas di negaranya, tiba-tiba ngerasain kayak ketemu keluarga besar di negara orang. Yang bikin gue makin respect sama dia nggak cuma sekedar ngomong doang. Lo bisa lihat dari ekspresi mukanya kalau dia bener-bener genuine ngerasain momen itu. Gue yakin sih, momen kayak gini bakal jadi kenangan yang nggak bakal dia lupain seumur hidup. Terus yang bikin cerita ini makin touching, Wang Dalei ngaku kalau dia kaget banget pas denger lantunan takbir dari pendukung Indonesia. Dia bilang, di negara saya minoritas. Tapi malam itu, saya merasa seperti di rumah sendiri. Gila bro! Lo denger statement ini aja udah bikin hati gue anget. Bayangin aja, dia yang biasanya mungkin ngerasain isolation sebagai muslim minoritas. Di China, tiba-tiba ngerasain warmth dan acceptance di Indonesia. GBK yang biasanya jadi arena pertempuran sportif, malam itu jadi tempat di mana dia ngerasain belonging yang mungkin jarang dia dapetin di tempat lain. Gue rasa ini juga jadi refleksi betapa Indonesia tuh punya hospitality yang luar biasa. Meski Wang Dalei adalah lawan, tapi atmosfer spiritual di GBK tetap bisa bikin dia ngerasain kehangatan. That's the power of brotherhood in Islam, bro. Nah, ini yang bikin gue makin curious. Ternyata, fakta kalau Wang Dalei seorang muslim tuh nggak banyak yang tahu, bro. Dia selama ini nggak pernah vokal soal agamanya. Humble banget kan orangnya. Tapi setelah pengalaman di GBK kemarin, dia akhirnya buka suara. Saya muslim, dan saya bangga. Saya hanya tidak sering bicara soal itu, katanya. Gue respect banget sama attitude dia yang kayak gini. Dia nggak pernah make agama sebagai publicity stunt atau buat cari simpati. Dia hidup agamanya dengan tenang dan humble. Yang bikin gue makin salut. Meski dia udah sekian lama jadi public figure, dia tetap keep it low profile soal personal belief-nya. Ini menunjukin kalau dia tuh genuine dan nggak suka show off. Karakter yang langka banget di era sosial media kayak sekarang ini. Bro, yang bikin cerita ini makin epic. Wang Dalei bilang, kalau momen takbiran di GBK itu jadi pengalaman yang gak bakal dia lupain sepanjang kariernya. Dia literally bilang, bukan soal menang atau kalah, tapi saya merasa ada koneksi spiritual yang dalam malam itu. Gila gak sih?
Ini tuh menunjukin kalau sepak bola itu lebih dari sekadar olahraga. Di balik semua kompetisi dan rivalry, ada hal-hal yang lebih universal dan menyentuh sisi humanity kita. Wang Dalei ngerasain itu secara langsung di GBK. Gue yakin banget momen kayak gini bakal jadi turning point dalam hidup dia. Mungkin setelah ini dia bakal lebih terbuka soal identitas religiusnya, atau mungkin dia bakal punya special connection sama Indonesia. Who knows, bro? Yang pasti, ini bukan cuma soal sepak bola lagi. Yang bikin cerita ini makin heartwarming, ternyata Wang Dalei dapat sambutan hangat banget dari supporter Indonesia, bro. Meski dia adalah lawan, tapi fans Garuda malah kasih banyak pujian buat dia. Salah satu netizen yang hadir di stadion bilang, dia sopan, tenang, dan sangat respect. Dia bahkan menunduk ke arah fans. Ini tuh perfect example of sportsmanship yang sesungguhnya. Wang Dalei menunjukin respect dan humility, dan Indonesian fans respon dengan appreciation yang sama. Gua rasa ini yang bikin sepak bola itu beautiful, bro. Di tengah semua kompetisi dan rivalry, masih ada ruang untuk mutual respect dan appreciation. Dan lo tau nggak? Gesture sederhana kayak menunduk ke arah fans itu actually means a lot. Itu menunjukin kalau dia acknowledge dan appreciate support yang dia terima, meski itu bukan dari fans timnya sendiri. Classy banget. Nah, ini yang bikin gue paling terharu, bro. Wang Dalei sampai bilang kalau dia hampir meneteskan air mata pas dengar takbir di GBK. Itu bukan sekadar suara, itu panggilan hati, katanya dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan media Tiongkok. Lo bayangin aja, seorang atlet profesional yang biasanya harus strong mentally, sampai hampir nangis karena moved by spiritual moment. Ini tuh real, bro. Nggak ada yang dibuat-buat atau theatrical. Pure emotion yang keluar dari dalam hati. Panggilan hati. Phrase ini tuh deep banget kan? Dia nggak bilang itu cuma suara atau chanting biasa. Dia ngerasain itu sebagai something that touches his soul. Gue yakin sih, momen ini bakal jadi salah satu highlight dalam karir dia, bahkan mungkin dalam hidup dia. Dan yang terakhir, yang bikin cerita ini komplit banget, Wang Dalei ngaku kalau Indonesia punya energi spiritual yang kuat. Kiper berusia 35 tahun itu bilang kalau atmosfer di GBK bukan cuma soal supporter, tapi juga energi spiritual. Saya bisa rasakan kekuatan dari orang-orang di sini. Saya respect, ucap Wang Dalei usai pertandingan. Bro, coming from someone yang udah keliling dunia main bola, statement ini tuh meaningful banget. Dia udah ngerasain berbagai macam atmosfer stadion, tapi GBK dengan spiritual energinya itu something special. Gua rasa ini juga jadi bukti kalau Indonesia tuh punya something unique yang nggak dimiliki negara lain. Kombinasi antara passion for football dan spiritual depth yang dimiliki masyarakat Indonesia, itu creates an atmosphere yang benar-benar distinctive. Dan Wang Dalei ngerasain itu first hand. Informasi dalam video ini dikumpulkan dari berbagai sumber, berita yang tersedia. Beberapa detail mungkin masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan. Nah bro, gimana? Gokil banget kan cerita Wang Dalei ini? Dari yang awalnya cuma kiper Cina biasa, ternyata ada depth dan humanity yang luar biasa di balik sosok profesional dia. Pengakuannya tentang identitas muslimnya dan pengalaman spiritual di GBK itu benar-benar bikin gue realize kalau sepak bola itu lebih dari sekadar olahraga. Yang bikin gue paling impress, Wang Dalei itu genuine banget orangnya. Dia nggak cari sensasi atau publicity dengan ngaku sebagai muslim. Dia cuma sharing honest experience dia, dan itu yang bikin ceritanya jadi touching dan relatable. Gue juga makin bangga sama Indonesia setelah dengar cerita ini. Ternyata kita punya power buat bikin orang dari negara lain ngerasain belonging dan spiritual connection. JBK bukan cuma stadion, tapi jadi tempat di mana universal values kayak brotherhood dan spirituality itu bisa dirasakan sama siapa aja, regardless of nationality, dan lo tahu nggak? Ini juga jadi reminder buat kita semua kalau behind every athlete, every public figure, ada human being dengan feelings, beliefs, dan personal journey mereka masing-masing. Wang Dalei menunjukin itu through his vulnerability dan openness. Cerita, kayak gini tuh yang bikin gue makin cinta sama sepak bola. Beyond all the tactics, skills, dan competition, ada stories of humanity yang bisa unite people from different backgrounds. Dan Wang Dalei's story itu perfect example of that. Disclaimer ya bro, informasi dalam video ini dikumpulkan dari berbagai sumber berita yang tersedia. Beberapa detail mungkin masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan. Makasih banget udah nonton bro, gue hope cerita Wang Dalei ini bisa kasih lo perspektif baru tentang sepak bola dan humanity in general.
Jangan lupa like video ini kalau lo suka, subscribe ke channel Zona Megatron biar kita bisa ngobrol lagi soal cerita-cerita menarik dari dunia sepak bola. Dan yang paling penting, drop komen di bawah. Gue pengen tahu opinion lo tentang cerita Wang Dalei ini. Do you think his experience will change how we see football? Or maybe you have similar stories tentang spiritual moments in sports? Share dong! Di comment section. Keep supporting Indonesian football, keep being awesome, dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace out, bro!